Satreskrim Polres Jakarta Timur bersama Polsek Pulau Gadung berhasil amankan perampokan dengan modus berpura-pura sebagai debt collector, yang dikenal dengan istilah matel atau mata elang. Kasus ini terjadi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan pintu Tol Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur dengan pelaku inisial RJM. Dalam menjalankan aksinya, RJM bersama rekannya DG yang masih DPO menggunakan modus berpura-pura sebagai debt collector atau matel, mata elang, lalu menghentikan korban yang masih di atas motor dengan alasan motor masih cicilan leasing. RJM dalam keterangannya ke penyidik bahwa aksi dengan modus debt collector tersebut sudah beberapa kali mereka lakukan. Menurut Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, dalam aksinya mereka bekerja sebagai mata elang yang menggunakan cara-cara kekerasan. Mereka berlaga seperti debt collector, dengan alasan bahwa motor korban belum membayar cicilan motor, ujarnya. Pada aksi kali ini, korban juga dipukul menggunakan batu konblok oleh pelaku. Korban dipukul batu oleh pelaku, karena melakukan perlawanan saat kejadian perampokan, katanya. Lebih lanjut, Kapolres mengatakan, keduanya kerap beraksi di kawasan Pulau Gadung, Duren Sawit, Jatinegara dan Bekasi, dan dalam melakukan aksi mereka berkelompok. Tersangka menjual motor hasil kejahatan seharga 2 juta sampai dengan 5 juta rupiah, tergantung merek. Tersangka mengaku terhimpit ekonomi sehingga nekat melakukan aksi kejahatan jalanan tersebut, katanya. Akibat perbuatannya, tersangka RJM dijerat pasal 365 KUHP sedangkan rekan pelaku dengan inisial DG masih buron. Ini Polres Metro Jakarta Timur akan melakukan press release terkait dengan hasil kerja anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur dan jajaran Polsek, terutama terkait dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Kita tahu bersama bahwa fenomena saat ini banyak sekali ada warga yang sepeda motornya dicuri. Ada banyak modus yang dilakukan yang teridentifikasi oleh Polres Metro Jakarta Timur, seperti menggunakan kunci T, kendaraannya diparkir di tempat yang sepi, dan juga kendaraan yang diparkir di tempat kos ataupun rumah-rumah yang sepi, di halaman parkir di rumah yang sepi, ditinggal penghuninya. Dan yang paling menjadi perhatian Polres Metro Jakarta Timur adalah adanya perilaku berlaga seperti seorang debt collector yang melakukan upaya-upaya kekerasan, mengambil sepeda motor. Jadi dengan modus mereka menekan para pemiliknya pada saat pemiliknya masih di atas motor. Artinya dia hanya menggunakan cara-cara berpura-pura sebagai pihak debt collector yang melihat bahwa kendaraan ini adalah kendaraan yang masih di leasing, jadi belum membayar sekian bulan leasing. Nah, warga yang melihat keadaan ini mereka panik, jadi mereka berhenti dan langsung para pelaku melakukan aksinya. Jadi kita biasa mengistilahkan mereka itu adalah matel atau mata elang. Matel atau mata elang ini mereka selalu menekan si pemilik kendaraan motor supaya bisa berhenti dan mereka melakukan sedikit perampasan terhadap motor itu, motor dan pemilik itu, ataupun mereka dengan menggunakan cara-cara kekerasan lainnya. Jadi pada kesempatan ini kami akan merilis ada 6 kasus yang jajaran Polres Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur dan Satreskrim Polsek Pulau Gadung menangkap para pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan maupun dengan pemberatan, dan juga ada yang 480 atau penanda juga dapat kami tangkap di sini. Begitu mulai dari yang pertama, tersangka berinisial JM alias A dan DG. DG ini temannya masih DPO.
kendaraan yang diambil itu sepeda motor merek Honda Beat, dan barang bukti lainnya berupa satu puing batu bata dan satu buah helm warna hitam. Jadi modus yang dilakukan oleh saudara JM ini adalah berpura-pura sebagai berboncengan dengan DPO, DEG, dan menghentikan pemilik kendaraan yang masih berada di atas sepeda motor itu sendiri. Selanjutnya menyatakan bahwa motor ini masih ini sih kan, dan selanjutnya mereka menekan dan mengambil kunci, selanjutnya meninggalkan korban atas nama FH ini di tempat kejadian perkara. Pasal yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan adalah pasal 365 KUHP dan atau pasal 368 KUHP, yaitu pencurian dengan kekerasan dan pemerasan. TKP-nya di Jalan Ayani, depan pintu tol Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Itu dari yang ditangani oleh Polsek Pulau Gadung. Itu ada yang ditanyakan? Peristiwa kejadiannya kapan itu Pak? Kenapa? Tanggal berapa peristiwa kejadiannya? Waktu kejadiannya itu tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 00:20 waktu Indonesia Barat. Untuk korban apa memang menunggak atau belum Pak? Sebetulnya. Untuk korban yang dirampas motornya ini memang menunggak atau tidak? Begini, kalau modus mereka itu kan mereka hanya menerka, para pelaku menerka. Selanjutnya memang kaget, si yang pemilik motor ini kaget dan berhenti. Mereka suruh berhenti. Memang ada penunggakan 1 bulan, ada juga yang beberapa bulan. Nah, disitulah langsung para pelaku ini mencabut kunci motornya dan melakukan kekerasan terhadap si korban, dan selanjutnya para pelaku meninggalkan korban dengan membawa sepeda motor dari korban itu sendiri. Ini udah berapa kali Pak modus seperti itu? Udah melaksanakan berapa motor? Jadi kedua tersangka mengaku sudah beberapa kali melakukan kegiatan ini dan juga merupakan DPO. Yang DPO yang sekarang itu juga yang pernah temannya ditangkap sama Polres Metro Jakarta Timur dan mencari juga sampai saat ini dia juga masih DPO juga. Yang temannya yang berinisial DG. Ada pertanyaan dari teman-teman? Kedua tersangka ini ditangkap di wilayah mana? Dan apakah di suatu tempat atau mana atau di jalan atau di mana? Jadi pada saat itu mereka sudah melakukan aksinya sebelum mereka meninggalkan TKP, langsung ditangkap oleh anggota kami, pusat. Jadi itulah hasil kerja keras dari anggota kami, pusat Polsek Pulau Gadung, sehingga bisa melakukan tangkap tangan pada saat itu. Pada saat yang bersangkutan sudah mengambil kunci mobil dengan motor dan motornya mau jalan, langsung ditangkap oleh anggota pusat Polsek Pulau Gadung. Mereka hanya mengaku saja atau mereka sebelumnya punya pekerjaan sebagai laki-laki? Mereka dari keterangan mereka adalah pekerjaannya seperti itu. Kalau istilah polisi saat ini, istilah yang umum di Jakarta itu istilahnya mata elang. Jadi melihat kendaraan-kendaraan yang di lapangan, kendaraan yang terutama kendaraan yang masih baru, yang masih mulus. Nah, mereka itu berpura-pura sebagai tenaga dari debt collector. Padahal mereka tidak menggunakan surat resmi dari debt collector. Mereka juga punya pengalaman sebagai debt collector, pernah ikut tapi sudah tidak lagi bergabung sebagai anggota debt collector dari salah satu perusahaan tertentu. Mereka ini berkelompok dan sering ganti pasangan atau Mereka berkelompok. Jadi mereka kan rata-rata itu kan orang satu daerah. Jadi punya kelompok-kelompok tertentu. Ada juga yang kelompok
saling mengenal satu dengan yang lain, saling ajak mengajak. Intinya mereka menyampaikan alasan mereka melakukan itu karena terkendala ekonomi kehidupan yang ada di Jakarta. Mereka tidak punya pekerjaan tetap, cara yang untuk menghidupi kehidupan mereka di Jakarta ya dengan cara yang demikian. Ada pertanyaan? Pelaku berubah di mana ya, Pak? Hah? Pelakunya berubah di mana aja? Lokasi titik-titik di mana aja bermain? Oh, di wilayah di Jakarta Timur, di daerah Pulau Gadung, ada juga yang di daerah Duren Sawit, ada juga di daerah Jatinegara, dan juga di daerah Bekasi juga dia melakukan perbuatannya. Untuk dijual berapa? Kenapa? Untuk dijual berapa? Jual hasil jualan. Oh, harga motor yang dijual. Harga motor yang dijual itu berkisar antara 2 juta sampai 5 juta rupiah. Tergantung dari tahun pembuatan dan jenis atau merek daripada kendaraan itu sendiri. Jakarta Pusat. Kamu jual di mana? Jualnya di Jakarta Timur. Di mana itu? Kamu kan sering melakukan di Jakarta Pusat juga. DPO, kamu kan? DPO itu berarti kan dia pernah melakukan toh, baru sekarang tertangkap toh. Biasanya jual satu motor unit berapa rupiah? Terbatas, tergantung motor. Bosnya itu siapa? Ya, bosnya kan dari teman yang tawar sama orang. Oh, jadi dari teman lagi ke tawar ke orang si pembeli 480 itu. Kau kenal nggak sama 480-nya itu? Pembelinya itu. Oh, jadi kamu suruh temanmu jual. Teman itu melakukan dengan kamu tidak? Tidak. Jadi teman cuma hanya menjual saja. Teman itu tinggal di mana? Dia sekarang dia bos tapi kurang tahu dia bos di mana. Oh iya. Uang hasil penjualan buat apa? Uang hasil penjualannya untuk apa? Box, mabuk, atau judi? Oh, untuk minum, beli minum, makan minum. Mabuk nggak? Mabuk. Main judi nggak? Judi? Judi? Judi online? Main perempuan? Jadi digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan minum minuman keras juga. Ya gitu. Pulang kampung. Dalam belakang. Kau udah menikah? Belum? Udah cukup. Sudah juga. Oke.